Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran sirah. Dan barakallahu fikum, kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini pada khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, yang pertama kita bahas tentang biografi secara singkat beliau. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Quraisy. Nah, kunyahnya adalah Abu Hasan dan Abu Turab. Lahir di Mekah 10 tahun sebelum kenabian. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, kemudian yang pertama kali menjadi khalifah dari kalangan Bani Hashim, kemudian yang pertama kali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Kemudian ibu beliau adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibunya diberi gelar wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan putra Bani Hashim. Beliau adalah anak paman Nabi SAW dan juga sekaligus sebagai menantu Rasul SAW, yaitu yang menikahi Fatimah yang dengannya keturunan Rasulullah SAW berlanjut. Nah, kemudian keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau adalah salah satu ya di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Kemudian yang kedua adalah kedudukan beliau di sisi Rasul SAW itu seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Ya, sehingga sangat dekat kedudukan Ali bin Abi Thalib dia di sisi Rasul SAW. Beliau adalah seorang yang sangat dicintai oleh Rasul SAW. Ya, dan sudah dibuktikan di dalam hadis-hadis Rasul SAW. Kemudian beliau adalah ayah dari pemimpin pemuda surga, ya, di mana Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Nah, sedangkan Hasan dan Husain adalah putranya Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan Fatimah radhiyallahu anha. Nah, dan masih banyak keutamaan yang lain dari keutamaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian beliau diangkat menjadi khalifah ya pada tahun 35 Hijriah. Nah, oleh beberapa sahabat yang waktu itu adalah sahabat Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah yang meminta ya kepada Ali bin Abi Thalib untuk meneruskan Utsman bin Affan karena Khalifah Utsman bin Affan itu terbunuh oleh para pemberontak ya. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib tidak mau menerima baiat dari dua sahabat tersebut, tapi akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima baiat dari Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah yang kemudian diikuti oleh kaum Ansar dan Muhajirin. Nah, sehingga resmilah pada waktu itu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat menggantikan Utsman bin Affan. Nah, kemudian kejadian-kejadian penting pada masa Khalifah bin Abi Thalib. Yang pertama adalah memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke kota Kufah. Kemudian kejadian penting yang lainnya adalah munculnya kaum Khawarij atau Haruriyah. Ya, kaum Khawarij ini adalah kaum yang memberontak kepada pemerintah ya pada waktu itu. Awalnya kaum Khawarij adalah termasuk dari pasukan Ali bin Abi Thalib yang kemudian akhirnya memisahkan diri dan memberontak kepada pemerintahan yang sah ya. Dan kelompok Khawarij ini adalah salah satu dari kelompok-kelompok yang sesat yang menyimpang dari jalan kebenaran. Dan kelompok Khawarij ini ya sampai sekarang itu masih ada. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari akhlak beliau radhiyallahu anhu. Ya, di mana akhlak beliau adalah seperti akhlaknya Rasul SAW. Kenapa? Karena beliau langsung dididik oleh Nabi SAW. Beliau adalah seorang yang pemberani. Ya, beliau adalah orang yang pertama kali mengadakan tanding ya 1 lawan 1 pada perang Badar ya sebelum terjadi peperangan besar, dan beliau bisa memenangkan, bisa membunuh lawannya pada waktu itu. Dan beliau adalah seorang yang zuhud dan juga wara ya. Dan begitu
beliau begitu berjasa dalam membenahi keuangan negara, ya, memajukan bidang ilmu bahasa, pembangunan dan meredam pemberontakan di kalangan umat Islam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ya, wafatnya beliau, ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibnu Jarir, ya, dan pakar-pakar sejarah lainnya menyebutkan bahwa 3 orang Khawarij, ya, mereka adalah Abdurrahman bin Amr atau Ibnu Muljam Al-Himyari, kemudian Al-Bu Al-Buraq bin Abdullah At-Tamimi, dan juga ada Amr bin Bakar At-Tamimi. Mereka berusaha, ya, untuk membunuh, ya, Ali bin Abi Thalib, kemudian membunuh Muawiyah dan membunuh sahabat Amr bin As. Ya, dan dari 3 orang ini, Ibnu Muljam tadi dia berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib ketika beliau mau berangkat sholat subuh. Ya, sedangkan yang lainnya tidak berhasil menjalankan misinya. Ya, Ali terbunuh pada malam Jumat pada waktu sahur tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Masa khalifah beliau adalah 5 tahun kurang 3 bulan. Beliau meninggal pada usia 63 tahun. Setelah wafat, kuda putranya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain memandikan jenazah beliau dibantu oleh Abdullah bin Ja'far. Kemudian jenazahnya disolatkan oleh putra tertua beliau yaitu Al-Hasan. Kemudian jenazahnya dimakamkan di Darul Imarah di kota Kufah. Semoga Allah meridai sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Ini saja secara singkat, ya, dari Khalifah Ar-Rasyid yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa meneladani beliau dari sejarah beliau, nah, dari sifat-sifatnya, akhlak-akhlak beliau, ya, yang sangat luar biasa. Taib, wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.